damai sejahtera Kristus di hati. Ya, bagaimana saya dan saudara, kita semua memiliki damai sejahtera Kristus itu di dalam kehidupan kita. Karena kalau bukan damai sejahtera Kristus yang kita alami, maka damai yang kita alami itu adalah sia-sia belaka. Dan hal itu hanya sementara. Tetapi kalau kita memiliki damai yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Kristus, yang memenuhi hati saya dan saudara, maka di momen Natal yang kita rayakan, kita pasti akan merasakan sukacita, damai sejahtera seperti yang dialami oleh para gembala. Seperti nats pembimbing kita tadi, biarlah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, siapa yang bisa memiliki damai itu? Yaitu orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, makanya saya dan saudara, kita harus memiliki damai sejahtera Kristus itu di dalam hati kita. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Kolose di ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Nah, kenapa Rasul Paulus mengatakan ini kepada jemaat yang ada di Efesus? Nah, hal ini dilatar belakangi oleh ayat-ayat sebelumnya ataupun konteks dari ayat ini yang menjelaskan kepada kita. Di dalam konteks ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang ada di Kolose, orang-orang percaya yang ada di Kolose, banyak yang sudah kehilangan damai sejahtera di hatinya. Ya, mereka sudah kehilangan damai di dalam hati mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa mereka bisa kehilangan damai di hati mereka? Itu terjadi karena ada ajaran-ajaran palsu dari Yunani yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat bagi mereka. Orang yang dari Yunani, dari Asia yang ke Kolose mempengaruhi iman mereka, mengajar ajaran-ajaran yang tidak benar kepada mereka, dan itu sangat-sangat mempengaruhi iman mereka kepada Tuhan Yesus. Selain itu, karena mereka masih hidup menurut keinginan daging mereka. Ya, jemaat yang ada di Kolose ini ada yang mengikuti keinginan duniawi mereka, sehingga mereka kehilangan damai sejahtera di hati. Jadi orang yang hidup melakukan dosa, orang yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan, pasti mereka tidak akan memiliki damai sejahtera itu di dalam hati mereka. Orang yang melakukan kesalahan, pasti dia tidak akan memiliki damai itu di dalam hati mereka. Nah, makanya Paulus menasehati mereka supaya mereka memiliki damai sejahtera di hati itu. Supaya mereka merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya. Mereka harus mematikan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi yang menguasai mereka, yang membuat mereka kehilangan damai sejahtera di hati mereka. Saudara, itulah yang membuat mereka kehilangan damai.
Nah, Paulus katakan supaya kamu bisa memiliki damai, mari tanggalkan ataupun buang ataupun matikan keinginan duniawi yang ada di dalam hatimu. Ya seperti di ayat yang kelima sampai ayat yang kesembilan. Itu macam-macam keinginan duniawi yang harus mereka matikan, yang harus mereka tanggalkan di dalam kehidupan mereka. Apa itu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, kata-kata berbohong dan lain sebagainya. Nah, inilah hal-hal yang harus mereka tanggalkan dari hati mereka. Karena itulah yang membuat mereka kehilangan damai sejahtera. Coba Bapak Ibu dongkol hatinya. Coba saudara marah-marah. Kira-kira ada enggak damai di hati? Enggak ada. Pasti yang lihat orang lihat mukanya saya takut. Enggak ada damai ini orang. Terlihat dari muka, ya. Tetapi kalau ada damai sejahtera Kristus dari hati kita, itu terpancar di muka kita, dan itu akan membawa kesejukan, membawa kebaikan. Tetapi kalau kita lagi marah, ada iri hati, ada dendam dan lain sebagainya, maka dapat dipastikan kita tidak akan ada damai sejahtera di hati. Makanya sebagai orang percaya, inilah sifat-sifat yang mau tidak mau, yang suka tidak suka, harus mereka tanggalkan dari dalam hati mereka. Sifat-sifat seperti ini harus dibuang, karena hal itu akan menghalangi damai sejahtera di hati mereka. Nah, supaya mereka bisa merasakan damai sejahtera di hati itu, hal penting yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan mereka adalah mereka harus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau merasakan damai sejahtera di hati, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh para malaikat, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi damai sejahtera itu sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Saya butuh damai, saudara butuh damai. Di hari-hari ini manusia haus akan damai sejahtera itu. Sehingga ada begitu banyak cara orang untuk mendapatkan damai itu. Banyak hal yang orang lakukan supaya mereka bisa merasakan damai sejahtera itu. Apa yang mereka lakukan? Ada orang yang mencari damai di tempat-tempat hiburan malam, di tempat alkohol, di tempat bersenang-senang. Apakah mereka mendapat kedamaian di situ? Saudara, yang mereka dapatkan bukan damai, ya mereka bisa senangkan hati mereka. Tetapi kalau mereka sudah pulang, pasti yang ada apa? Stres, sakit hati, karena uangnya sudah habis, ya. Jadi damai tidak bisa kita dapatkan di dalam keadaan seperti ini. Ada orang yang mencari damai dengan mengumpulkan uang banyak-banyak dengan cara yang tidak benar. Bermain judi, cara-cara curang dan lain sebagainya. Itu mereka lakukan untuk mendapat uang. Apakah mereka bisa mendapat kebahagiaan? Tidak bisa. Karena damai sejahtera tidak bisa dibeli, ya. Jadi walaupun kita banyak uang, tetapi kita tidak bisa membeli damai itu.
Ada orang yang mencari damai dengan terlibat dalam narkoba. Saudara, kalau mereka lagi stres, putus asa, wah cari narkoba. Memang mereka senang, ya mereka senang. Tetapi apakah mereka merasakan senang, damai yang sesungguhnya? Saudara, tidak. Tentu dalam keadaan-keadaan seperti ini, cara-cara manusia untuk mencari damai ini, bagaimanapun kita cari damai di dalam dunia ini, itu tidak akan pernah kita dapatkan. Ya, seperti lagu anak-anak, ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun. Nah, cari damai di sana, cari damai di sana, cari damai di sana dengan cara manusia. Saya pastikan tentu kita tidak bisa mendapatkan semuanya. Terus pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa mendapat damai sejahtera di hati itu? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya kita mendapat damai sejahtera itu di dalam hati kita? Ya, supaya kita bisa memiliki damai sejahtera itu di dalam hati kita. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah dari Kolose pasal 3 ayat 15a, yaitu kita harus melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Kalau kita mau merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya, kita harus melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ada begitu banyak perintah Tuhan bagi kita. Ya, kalau kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, ada begitu banyak perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, tentu kita tidak akan pelajari semuanya. Saya mau membawa kita mulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu dari dalam keluarga kita masing-masing. Nah, jikalau kita mau keluarga kita ada damai sejahtera, mulailah dari orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Saudara, kalau kita mau merasakan damai yang sesungguhnya, marilah kita menciptakan itu mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu rumah kita sendiri. Seperti banyak slogan sekarang, ya. Damai itu simpel saja. Kita bisa makan nasi goreng bersama, makan ubi goreng bersama. Wah, itulah kebahagiaan di dalam keluarga kita. Jadi kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri mulai dari dalam keluarga kita. Bagaimana kehidupan keluarga kita, orang-orang yang di dalam keluarga itu mengerti peran dan tanggung jawabnya, mengerti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Makanya Paulus katakan, kalau kita sudah mengerti apa perannya kita, kalau kita mengerti apa perintah Tuhan bagi kita, maka semuanya akan rapi, tersusun, kata Paulus. Saudara, kalau kita tidak tahu dan tidak paham kedudukan kita, tidak paham peran kita di dalam keluarga, Paulus katakan itu akan menjadi berantakan, ya. Karena semuanya pasti akan tertumpang tindih satu dengan yang lainnya. Nah, apa peran kita di dalam keluarga kita masing-masing supaya kita bisa mendapat damai sejahtera itu di dalam hati kita? Kita bisa lihat di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Di situ ada perintah Tuhan bagi setiap sosok pribadi yang ada di dalam keluarga. Yang pertama, apa perintah Tuhan kepada istri? Jadi Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Apa perintahnya?
perintah Tuhan kepada istri adalah tunduk dan menghormati suami. Saudara, ini bukannya maunya laki-laki, ya bukan maunya suami supaya istri itu tunduk dan menghormati, tetapi ini perintah. Ya, sebagai seorang istri yang baik, kata firman Tuhan di sini, dia harus tunduk kepada suaminya. Tunduk itu berarti menghargai, menghormati suaminya. Itu di ayat yang ke-22, 23 dan ayat yang ke-33. Nah, ibu-ibu, kita perlu tahu apa peran kita di dalam keluarga. Ya, seperti yang dijelaskan firman Tuhan di sini. Mari kita tunduk dan hargai, menghormati suami kita. Tunduk berarti bukan merendahkan derajat kita sebagai istri, tetapi itulah yang firman Tuhan katakan. Mari kita tunduk dan menghormati suami kita apa adanya. Ya, jangan sampai kita sendiri yang tidak menghargai suami kita. Nah, ini untuk ibu-ibu, kalau kita sendiri saja yang tidak menghargai suami kita, kalau kita sendiri saja yang tidak percaya kepada suami kita, jangan harap orang lain hargai suami kita dan percaya kepada suami kita. Makanya saya katakan tadi, mulai dari rumah kita. Sebagai ibu-ibu, mari kita belajar menghargai, ya, tunduk, menghormati suami kita apa adanya mereka, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu untuk ibu-ibu. Sekarang untuk bapak-bapak. Nah, kalau kita mau dihormati, ya, kita sebagai bapak-bapak, perintah Tuhan kepada kita adalah bapak-bapak harus menghormati dan menghargai istri. Nah, jadi kalau kita mau menjadi ayah ataupun bapak yang dihormati dan dihargai oleh istri kita, mari kita tunjukkan sikap kita sebagai suami mengasihi istri kita. Itu di ayat yang ke-25 sampai yang ke-33. Sebagai suami kita harus mengasihi istri kita. Jadi jangan kita menjadi diktator, ya. Jangan kita mau-maunya kita. Kita katakan, saya kepala keluarga, kamu ikut saja. Saudara, tidak seperti itu. Walaupun kita sebagai kepala di dalam keluarga, sebagai suami istri, tidak salahnya kita berdiskusi. Di dalam kita memutuskan sesuatu, sebaiknya kita juga berdiskusi. Karena itu, sebagai suami, mengasihi istri kita. Jangan berlaku kasar, baik kasar secara mulut dan kasar secara fisik. Saudara, jangan coba-coba main pukul sekarang. Ya, jangan coba-coba main ringan tangan. Ya, bukan ringan tangan di dalam memberi, tapi ringan tangan untuk memukul. Dan itu hal yang tidak baik. Tentu itu tidak akan membawa damai sejahtera di dalam keluarga. Nah, kita sebagai suami perlu tahu, ya, sebagai suami itu kita harus tahu bahwa istri kita itu perlu dipuji. Betul enggak ibu-ibu? Ada yang enggak mau dipuji? Ada yang mau kalau bangun, hei, kamu ini kayak, kita sepertinya tidak dia. Tetapi saya percaya pasti ibu-ibu itu mau dipuji. Apalagi kalau masak, wah, kalau kita bilang, enak sekali masakanmu, top. Walaupun tidak enak, ya kita bilang ini. Tapi bukan kita ini, tapi itulah supaya mereka semangat bekerja lagi, ya. Kita beri semangat, kita beri support kepada istri kita.
Ya, supaya mereka juga tetap terus melakukan yang terbaik bagi kita. Dan di 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 mengatakan, hormatilah istrimu karena mereka adalah teman pewaris dari kasih karunia Allah. Nah, jadi istri itu adalah teman pewaris dari kasih karunia Allah. Istri itu bukan untuk diperintah-perintah ataupun sebagai budaknya kita, tetapi mereka adalah teman pewaris dari kasih karunia. Jadi kita harus hargai dan mengasihi mereka. Nah, itu perintah kepada ibu-ibu dan suami. Dan perintah kepada anak-anak, Efesus 6 ayat 1 hingga ayat ketiga. Apa perintah kepada anak-anak? Yaitu anak-anak harus taat dan menghormati orang tua. Saudara, kalau kita melihat sekarang sangat miris. Anak-anak sudah kehilangan ketaatan dan menghormati orang tua. Dengan perkembangannya teknologi sekarang membuat anak kita semakin egois. Saudara, coba kita perhatikan sendiri, anak-anak kita lebih cinta HP-nya daripada bapak dan mamanya sendiri. Saudara, itu yang terjadi. Dan itulah menjadi PR bagi kita semua. Bagaimana supaya kita bisa membuat anak-anak itu menghormati kita, supaya anak-anak itu taat kepada kita. Kita harus menasehati mereka dengan firman Tuhan, ya, supaya anak-anak sejak kecil mereka percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Mengapa anak-anak harus taat dan menghormati orang tua? Ayat yang ketiga berkata, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Nah, supaya anak-anak ini berbahagia, supaya anak-anak ini memiliki damai, taat sama orang tuamu, hormati orang tuamu, berbakti kepada orang tuamu. Jangan justru kita membuat orang tua kita menjadi kecewa dengan sikap kita yang tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah hal yang harus kita lakukan, yang harus kita pahami di dalam keluarga kita. Kalau kita mau memiliki keluarga kita berbahagia, yang memiliki damai sejahtera Kristus di hati kita, mari kita melakukan peran kita masing-masing di dalam keluarga. Marilah kita saling mengasihi di dalam keluarga. Marilah kita saling menguatkan di dalam keluarga. Kalau itu terjadi di dalam keluarga kita, baru kita keluar. Saudara, kita tidak akan bisa melakukan hal itu di luar kalau di dalam hal itu masih belum kita lakukan. Makanya kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Bagaimana supaya kita bisa memiliki damai sejahtera di hati. Yang kedua, ayat yang ke-15b. Kita harus saling menerima. Ya, di ayat yang ke-12 tadi bagaimana kita ini sebagai tubuh Kristus dikatakan sini, makanya kita harus saling menerima. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau memiliki damai sejahtera di hati, kita harus saling menerima satu sama yang lain, tanpa kita membeda-bedakan orang, tanpa kita melihat siapa dia, tanpa kita melihat ada apa dengan dia. Saudara, orang-orang di zaman sekarang, orang hanya melihat orang-orang yang dia suka. Orang-orang yang baik sama dia, itulah orang-orang yang dia baiki. Itulah orang-orang yang dia terima. Sedangkan yang lain bagaimana? Firman Tuhan pada malam hari ini mengajar bagi kita. Kalau kita mau memiliki damai sejahtera di hati kita, mari kita belajar menerima semua orang, lengkap dengan kelebihan, kekurangan yang ada pada sesama kita. Memang itulah mereka.
Kita tentu ada kelebihan kita juga tentu ada kekurangan kita. Demikianlah kita harus saling menerima satu dengan yang lainnya. Sama seperti tubuh kita manusia. Nah, tubuh kita ini memang mereka berbeda-beda. Saudara, kita bisa bayangkan kalau masing-masing mereka egois. Tangan kita, tangan tidak mau terima hidung, karena hidung itu pesek, tidak cocok. Bagaimana yang lain tidak mau menerima rambut kita, si rambut itu keriting, tidak bagus. Bagaimana yang lain tidak mau menerima kulit kita karena hitam dan lain sebagainya. Saudara, tubuh kita ini memang berbeda, fungsi mereka berbeda, tetapi mereka ini adalah satu tubuh. Dengan adanya perbedaan ini, mereka dipersatukan sehingga jadilah tubuh yang lengkap dan normal. Nah, sebagai orang-orang percaya, kita sebagai tubuh Kristus, kita juga harus belajar saling menerima kelebihan dan kekurangan sesama kita. Kita harus saling menerima karakter teman-teman kita. Ya, firman Tuhan katakan Tuhan besi menajam besi, manusia menajam manusia. Dalam arti Tuhan menempatkan orang-orang dengan berbagai macam karakter di dekat kita untuk membentuk kita lebih baik lagi. Saudara, kita bisa lihat orang-orang yang ada di sekitar kita, semua orang punya karakternya begini. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang cepat tersinggung, ada yang tidak cepat tersinggung. Itulah hidup, itulah kita manusia. Semua kita pasti berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, walaupun kita ini berbeda-beda, kata firman Tuhan, kita ini adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kalau satu yang sakit, mari kita rasakan semua. Itu yang namanya tubuh Kristus. Kalau tidak, bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera di hati kita? Saudara, kita tidak akan mungkin memiliki damai sejahtera di hati kita kalau kita tidak saling menerima. Ketemu saja tidak mau, apalagi ada damai di hati. Saudara, ini yang terjadi pada zaman sekarang. Orang begitu egoisnya, orang begitu mementingkan dirinya sendiri. Yang penting saya begini, sudahlah. Terserah orang lain bagaimana, tidak apa-apa. Saudara, disinilah kita sebagai orang-orang percaya belajar saling menerima kelebihan dan kekurangan. Supaya kita sama-sama saling membangun, supaya kita sama-sama saling menguatkan. Itu yang Paulus mau kepada jemaat di Kolose mereka lakukan. Walaupun mereka berbeda satu dengan yang lainnya, mari Paulus nasihati mereka supaya mereka saling menerima satu dengan yang lainnya, supaya mereka betul-betul bertumbuh dalam Tuhan. Di dalam Roma 15 ayat 7, Paulus mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga menerima kamu. Ini yang menjadi dasarnya kita menerima sesama kita. Kenapa? Karena saya dan saudara terlebih dahulu diterima oleh Tuhan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini, lahir ke dalam dunia ini, supaya saya dan saudara dibebaskan dari hukum dosa. Berarti dia menerima kita apa adanya, lengkap dengan kelebihan kekurangan kita, dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya di sini Paulus katakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga menerima kamu. Sedangkan Tuhan Yesus menerima saya dan saudara. Siapakah kita tidak mau menerima sesama kita? Marilah kita saling menerima satu dengan yang lainnya, supaya sukacita, damai, sejahtera itu ada di dalam hati kita. Makanya di ayat yang ke-15b katakan, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Ya. Kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Dalam arti
saling menerima satu dengan yang lainnya. Itu yang kedua. Yang terakhir, di ayat yang ke-15C, supaya kita bisa memiliki damai sejahtera di hati. Yang ketiga adalah kita harus senantiasa bersyukur. Ayat yang ke-5C. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau memiliki damai sejahtera di hati, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk senantiasa bersyukur? Itu untuk menghindarkan kita dari sikap bersungut-sungut. Kita bersyukur dengan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita belajar berpada kepada apa yang ada pada kita. Dengan bersyukur, itu membuat kita tidak bersungut-sungut. Saudara, kalau kita bersungut-sungut, ya tentu kita tidak akan ada damai sejahtera. Tetapi kalau kita belajar bersyukur selalu bersyukur dalam hati kita, tentu kita akan memiliki damai sejahtera itu di dalam hati kita. Karena kita senantiasa bersyukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, kita diingatkan, kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Karena dengan bersyukur itu, kita pasti akan menikmati damai sejahtera itu. Kita akan terhindar dari yang namanya bersungut-sungut, dari yang namanya tidak merasa puas dengan apa yang ada pada kita. Jadi mari kita belajar bersyukur dengan apa yang ada, karena semua kita masing-masing ada berkatnya masing-masing yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, biarlah di momen Natal ini kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan, kita semua yang sudah dilawat oleh Tuhan, marilah kita memiliki damai sejahtera Kristus itu di dalam hati kita. Bagaimana supaya kita bisa memiliki damai sejahtera Kristus itu di dalam hati kita? Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara, kalau masih ada dosa yang masih kita simpan, kalau masih ada dosa yang masih belum kita akui, kalau masih ada dosa yang belum kita bawa kepada Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah merasakan yang namanya damai sejahtera. Yang ada adalah kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Maka kita tidak akan pernah merasakan damai. Walaupun di momen Natal ini kita terus mendengar tentang damai. Hendaklah damai itu memerintah di hatimu. Biarlah segala kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Tetapi kalau kita tidak mengaku dosa kita, kalau kita tidak membawa hidup kita di hadapan Tuhan, saya pastikan kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera itu di hati kita. Karena ada yang mengganjal di hati kita. Orang lain tidak tahu, hamba Tuhan tidak tahu, majelis tidak tahu, tetapi ada hati nuranimu, ada Tuhan yang melihat. Mari bawa diri kita kepada Tuhan, mengaku segala dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kiranya damai sejahtera Natal ada di hati kita semua. Mari kita berdoa.